Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura Amaliani Putri dari kelas 11 TKV 2. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan dakwah dengan tema jauhi minuman keras, selamatkan masa depan dan iman kita. Teman-teman, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan. Banyak hal yang bisa menyerumuskan remaja. Salah satunya adalah minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran juga. Biasanya seseorang mulai mencoba karena rasa penasaran, ikut-ikutan teman, ingin dianggap keren, atau karena sedang menghadapi masalah. Padahal semua alasan itu tidak sebanding dengan akibat buruk yang ditimbulkannya. Allah telah dengan tegas melarang umat Islam untuk mendekati khamr atau minuman yang memabukkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Dari ayat ini, kita bisa paham bahwa minuman keras bukan hanya berbahaya bagi fisik, tapi juga merusak iman dan akhlak. Teman-teman, minuman keras membawa banyak dampak buruk bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Yang pertama, merusak tubuh dan pikiran. Alkohol bisa membuat otak melemah, tubuh mudah sakit, dan pikiran sulit fokus. Orang yang mabuk sering kehilangan kendali atau tidak sadar apa yang dilakukan, bahkan bisa menyakiti orang lain tanpa sadar. Lalu yang kedua, menghancurkan masa depan. Remaja yang terbiasa minum alkohol bisa kehilangan semangat belajar, sulit berkonsentrasi, bahkan beresiko melakukan pelanggaran yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Lalu yang ketiga, merusak hubungan dengan keluarga. Orang tua yang sudah berjuang keras membesarkan anaknya tentu sangat sedih kalau melihat anaknya terjerumus dalam hal seperti ini. Orang yang mabuk sering bicara kasar, mudah marah, dan kehilangan rasa hormat terhadap orang tua maupun guru. Lalu yang keempat, minuman keras bisa menjauhkan kita dari Allah. Bagaimana mungkin ilmu atau doa bisa masuk ke dalam hati kalau hati kita dipenuhi hal-hal yang haram, kan? Selain itu, minuman keras juga punya dampak sosial dan moral. Orang yang terbiasa minum minuman alkohol bisa dianggap buruk oleh masyarakat dan membuat citra remaja rusak. Budaya kekerasan dan pergaulan bebas sering berawal dari minuman keras. Padahal Rasulullah SAW mengajari agar umatnya menjadi pembawa kedamaian, bukan sumber kerusakan. Lalu, bagaimana agar kita terhindar dari semua itu? Nah, Islam memberikan solusi yang sangat indah. Yang pertama, kendalikan emosi dan hawa nafsu. Jangan biarkan diri kita tergoda oleh ajakan teman yang salah. Lalu, kalau sedang marah atau sedih, lebih baik berwudu, sholat, atau cari tempat tenang untuk menenangkan hati. Yang kedua, pilih teman yang baik. Teman yang baik akan menuntun kita ke arah yang benar. Kalau teman mengajak kita ke hal haram, berarti dia bukan teman sejati, jadi sebaiknya ditinggalkan saja. Nah, lalu yang ketiga, isi waktu dengan hal-hal positif. Gunakan waktu untuk belajar, berolahraga, ikut kegiatan sekolah, atau membantu orang tua di rumah. Kalau waktu kita dipenuhi dengan hal baik, kita tidak akan sempat tergoda oleh hal buruk. Lalu yang keempat, ingat masa depan dan orang tua kita. Orang tua kita punya harapan besar pada kita. Jangan hancurkan masa depan hanya karena minuman yang menyesatkan. Teman-teman sekalian, minuman keras bukan tanda kebebasan, tapi tanda kelemahan. Kebebasan yang sejati adalah ketika kita mampu mengendalikan diri dan memilih jalan yang benar. Mari kita buktikan bahwa remaja Islam mampu menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan berakhlak. Jauhilah minuman keras, dekatkan diri pada Allah, dan jadilah pelajar yang bisa membawa nama baik keluarga dan sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan maksiat, memberi kita kekuatan untuk menolak godaan, dan menjadikan kita remaja yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya ucapkan bisa membawa manfaat dan pengingat bagi kita semua. Jika ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekeliruan, itu dari kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.